Lisa sudah menunjuk abang atau tim abang sebagai kuasa hukum atau? Nggak ada, kan saya bilang ya, saya berinisiatif karena saya mengenal mereka, para pihak, saya berinisiatif kalau bisa hal-hal seperti ini kan diselesaikan, duduk bersama. Kasarnya kenalnya baik-baik, mungkin mereka dulu awalnya kenapa selesai ada perseteruan, kegaduhan seperti ini gitu. Nggak baik lah kalau buat saya bilang nggak baik. Maka saya juga nyatakan kemarin bahwa saya ini siap hanya untuk menjadi jembatan. Ya, tapi kalau saya untuk dipakai sebagai profesional lawyer dari para pihak masing-masing, tentunya pasti saya akan nggak mau. Gitu. Ya. Dan di sini saya juga menghimbau kepada masyarakat, netizen, mohon tidak berprasangka buruk kepada kedua belah pihak. Biarkan kedua belah pihak ini bisa berpikir jernih dan duduk bersama, kita dukung ya. Jangan ada kubu yang ngebela Lisa, ada kubu yang ngebela Pak RK gitu. Saya rasa lebih baik kalian doakan saja solusi yang terbaiknya seperti apa, daripada kalian juga ikut menghujat salah satu pihak, ikut juga pro sana pro sini gitu. Ingat, kejadian-kejadian hal seperti ini kan tidak menutup kemungkinan bisa kejadian kepada siapa saja. Jadi janganlah kita ikut dalam satu persoalan yang ngepro sana pihak mana gitu. Itu aja sih, saya minta nih kepada masyarakat, kepada netizen khususnya, tolong stop. Terutama juga Lisa berpesan, tolong jangan libatkan wajah anaknya yang masih di bawah umur itu dijadikan konten ya dalam sosial media, karena itu jelas anak masih di bawah umur, dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan juga ya tolonglah kalian tuh punya hati nurani di bulan suci Ramadan ini, janganlah anaknya Lisa dibawa-bawa ya, dijadikan satu konten atau dicocok-cocokkan atau dinarasi-narasikan yang tidak gitu loh. Tolonglah, kalian kan juga manusia, punya hati, dan di bulan baik ini Lisa kemarin cuma minta itu juga, tolong teman-teman janganlah wajah atau foto gambar anak saya dijadikan satu konten di sosial media. Bang, mungkin Lisa cerita nggak sudah ada komunikasi lagi dengan RK seperti itu bang? Ini kan udah terlanjur terbongkar atau jadi bola liar nih, udah komunikasi nggak? Abang sempat bertanya gitu ke Lisa. Nah ini juga saya mempertanyakan ya, ada artis selebgram juga, Ayu Aulia itu sempat menghubungi saya juga per telepon kemarin, dan dia juga di sosial medianya, di Instagramnya juga dia meng-up peristiwa apa yang sekarang ini lagi rame ya. Jadi saya juga mau mempertanyakan, kemarin si Ayu bilang, bang, gue tuh tahu semua bang, katanya, dari A sampai Z. Itu kan yang kenalin gue bang, katanya. Abang nih nggak tahu gini-gini, jangan main bela-bela orang loh. Saya bilang saya tuh nggak ngebela siapa-siapa. Saya bilang saya tuh kepengen segala sesuatu baik gitu loh. Bisa ditempuh dengan jalur ya komunikasi, silaturahmi, kekeluargaan gitu. Jangan sampai ada para pihak yang merasa dirugikan, baik itu pihak Pak RK, baik itu pihaknya Lisa merasa dirugikan sehingga harus dengan sangat terpaksa mesti rame-rame gitu. Ya saya tahu semua lah bang, ceritanya bagaimana. Ya sudah, kamu di mana? Saya bilang, Ayu, kalau kamu emang tahu ceritanya, duduk sama saya. Kamu punya bukti apa juga? Saya bilang. Gitu, ya. Nah, tadi Ayu juga bilang saya masih di luar negeri bang. Nanti kalau datang mungkin ketemu. Ya saya bilang, kita nih semua kan kenal para pihak ya. Harusnya ya kita nggak usah berpihak. Harusnya kita berusaha bagaimana bisa menjalin, mempertemukan dan mencarikan solusi gitu. Jangan lo mengklaim gue ada di pihak Pak RK atau ada di pihak Lisa, jangan dong. Kalau kita kenal dua pihak ini ya seyogyanya, sebaiknya, dan orang yang dianggap atau dibilang teman itu bisa mendudukan bareng, bisa mencarikan satu solusi bersama gitu.
Jangan ada pihak-pihak yang wah gue pokoknya ada di pihaknya Pak RK, ada di pihaknya Lisa. Kalau memang teman atau mengenal dua-duanya sebaiknya sih tidak perlu begitu ya. Sebaiknya kita dorong sama-sama yang namanya penyelesaian satu urusan tidak melalui jalur hukum gitu. Bang, mungkin kondisi Lisa sekarang gimana nih Bang? Kan ada penyesalan nggak setelah blow up ini semua? Ya Lisa cuma bilang memang ini kalau memang ini jalan satu-satunya saya juga nggak perlu diancam di apa, saya nggak takut untuk kepentingan anaknya. Dia bilang siapapun dia nggak mundur. Buktinya kan dia bilang berkali-kali dia bilang sama udah deh bang tes DNA aja bang biar nggak pada banyak ngomong, nggak pada banyak nimbrung gitu loh. Saya bilang saya cuma ngingetin ya sudah sabar. Begitu juga ketika saya komunikasi sama Ibu Cinta, saya bilang Bu ini seperti ini bagaimana, saya bilang gitu loh. Ya artinya saya memang yang berinisiatif untuk bisa menjembatani mereka berdua supaya duduk bersama, supaya bawa masing-masing apa datanya seperti apa gitu loh. Karena jujur ya kegaduhan hal-hal seperti ini kan ya tidak baiklah menjadi konsumsi masyarakat, karena ini ranahnya memang betul-betul ranah yang ya seharusnya itu internal saja. Oke, teman-teman. Bang, mau nanya kondisi Ibu Cinta sendiri setelah mengetahui adanya viral kasusnya ini seperti apa mungkin? Iya mungkin kita bisa lihat saja di sosial medianya Ibu ya, beliau tetap dengan apa namanya tanggung jawab dan tugasnya dia tetap keliling ya ke masyarakat. Artinya ya sebagai anggota dewan beliau tetap menjalankan tugas dan kewajibannya. Sebenarnya kalau nggak salah Bu Cinta itu sempat memposting di sosial medianya dia soal adanya perpisahan dan pengkhianatan itu apakah ini bentuk dari viral? Kalau itu saya tidak bicara sejauh itu sama Ibu ya. Saya tidak bicara sejauh itu karena kebetulan saya, anak saya, istri saya juga sangat baik, sangat mengenal baik. Ya kita tuh selalu juga kalau lagi ke Bandung makan bareng apa segala, artinya ini keterpanggilan kami lah gitu loh. Ini ada orang sosok yang kita kenal, ada orang yang kita kenal baik gitu ya. Ini ada kegaduhan, yuk bagaimana supaya kita ini berguna untuk kedua belah pihak ya. Kita berharap kita bisa berguna lah, menjembatani adanya miskomunikasi mungkin, bisa menjembatani duduk bersama gitu kan. Kan seperti kata kayak mantan presiden kita Pak Jokowi, nggak ada sesuatu persoalan yang nggak bisa diselesaikan. Ya alangkah lebih baiknya diselesaikan di meja makan daripada di meja hijau kayak gitu loh. Jadi memang ini murni inisiatif kami. Kemarin saya juga Bang Nahar juga dengar ya apa yang dikeluh kesahkan oleh Lisa gitu loh. Jadi memang ya sebaiknya ini sudah disudahi lah. Tidak usah berpikir untuk saling mempersiapkan pakai jalur hukum. Saya rasa ya saya sih tidak mendukung hal itulah, itu aja. Bang, kemarin kan setelah penggeledahan Pak RK kan sempat kabarnya Pak RK sendiri ini sempat menghilang. Apakah ada hubungannya sama Lisa ini atau gimana? Nggak ada. Untuk hal yang itu saya no comment karena saya tidak berkapasitas untuk menjawab terkait persoalan itu. Mohon maaf. Bang, ditantang tes DNA, respon Bu Cinta sendiri seperti apa? Setuju, mau atau? Saya belum ada komunikasi ke sana, gitu loh. Tapi kan justru ini ya ini tadi karena banyaknya pro kontra ya dari masyarakat yang kalau emang benar harus berani dong. Nah Lisa bilang saya berani. Dan ada juga yang ngepro Lisa, ya udah lakuin aja biar semua jelas gitu kan. Jadi artinya ya sebenarnya sebelum langkah-langkah yang lebih jauh sih harusnya sih ya para pihak bisa duduk bersama lah, bisa buka puasa bersama lah, kan masih ada berapa hari nih ya, masih ada berapa hari sebelum lebaran, bisa lah duduk buka puasa bersama gitu loh. Itu sih sebenarnya yang kami hari ini harapkan ya. Kami tidak berpihak atau membela siapa atau bagaimana. Kami justru kepingin kedua belah pihak ini bisa sama-sama duduk bersama, buka puasa bersama. Teman-teman boleh mungkin video call sama Lisa hari ini, teman-teman di sini atau mungkin Lisanya hadir hari ini Bang? Dia belum berkenan. Dia bilang ada saatnya Bang, nanti ada waktunya dia akan. Bang, untuk Bu Cinta sendiri
saat ditantang untuk tes DNA itu mau bertemu nggak sih bang? Maksudnya ada niatan untuk bertemu sama Lisa langsung untuk berbicara soal mengenai ini? Nggak ada sih, belum. Jadi gini, kemarin saya belum berbicara sejauh itu sama ibu, belum bicara, Bu ini dia siap loh untuk tes DNA, belum. Saya masih menanyakan ya, layaknya seorang kawan lah ya, seorang sahabat, menanyakan Teteh gimana kabarnya, ini kok aku dengar ada isu-isu gini, gimana Teh gitu. Nah saya bilang sama Teteh, kebetulan Teh Lisa ini berkomunikasi dengan saya Teh, saya bilang. Nah, barulah Teteh di situ ya merespon lah gitu, menjawab. Gitu. Kalau dari ceritanya Lisa sendiri, awal ketemunya gimana sih bang? Karena kan dari pihak mereka ada bilang buat bantuan kuliah segala macam, itu benar nggak sih bang? Nah justru saya agak simpang siur ini, makanya sebaiknya sih memang para pihak itu duduk bersama ya. Agak simpang siurnya ini Ayu Aulia bilangnya ini gua yang kenalin bang, yang kenalin Lisa ke RK itu gua, kata Ayu begitu kemarin telepon ke saya. Kalau kata Lisa ya? Gimana? Kalau kata Lisa? Cerita nggak Bang, awal Iya, awalnya gimana? pertemuan awal RK? Saya nggak enak. Kita bawa apa Bang? Dikit aja. Ya mungkin kan sudah beredar ya, sudah beredar itu apa namanya di sosial media. Awalnya seperti apa sih kan sudah bisa dilihat siapa terlebih dahulu menghubungi terus bagaimana kan kalau nggak salah sudah ada ya di sosial media sudah beredar juga sih gitu. Kurang jelas sih bang kalau di sosial media. Agak Kayak sedikit berbeda. kalau di sosial media kan cuma Nah kan lebih baik, alangkah lebih baiknya orangnya langsung yang menyampaikan. Kalau saya nanti bisa lebih, bisa kurang, bisa salah gitu loh. Tapi berarti artinya dari Lisa sendiri menuntut untuk anaknya ya, maksudnya nafkah untuk anaknya gitu. Diakui. Atau diakui gitu anaknya. Dia sih menuntut hak anaknya saja gitu loh. Ada banyak hal yang saya tidak bisa sampaikan hari ini sama teman-teman media, mohon maaf sekali. Makanya saya beranikan diri, berinisiatif, ayolah semua para pihak kita akhiri segera. Ya, duduk bersama, buka puasa bersama. Karena kalau nanti bicara buka-bukaan, ya semua nggak ada yang menang gitu loh. Ya, semua nggak ada yang bagus nanti kalau main buka-bukaan, adu bukti apa segala. Saya yakin Pak RK punya bukti, saya juga yakin Lisa punya bukti, saya juga yakin siapa Ayu Aulia juga punya bukti. Nah, tapi mau diapain jadinya gitu loh. Justru ayolah ini kita gunakan nih semangat di akhir-akhir Ramadan ini, semangat untuk bertabayun, semangat untuk bersilaturahmi. Masa mau diteruskan sampai nanti selesai Lebaran masih terus berseterus? Saya nggak inilah gitu loh, nggak apa ya, nggak setuju gitu loh. Ya, saya lebih setuju ini ada waktu berapa hari sih Lebaran kawan? 2 hari lagi, ayo segera yuk gitu loh, duduk buka puasa bareng. Nggak usah bawa siapa, nggak usah bawa pengacara, nggak usah bawa, duduk gitu loh. Apa, bagaimana, apa datanya apa gitu. Saya yakin juga Pak RK nih, ya kalau ketika memang Lisa datang membawa data, membawa fakta-fakta, saya yakin kok Pak RK itu juga orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya selama ini ya. Jadi bukan karakter orang yang bersembunyi atau lari atau bagaimana gitu. Jadi ya udahlah gitu loh. Kita duduk sama-sama nih 2 hari kita gunakan. Semoga Lebaran juga sudah selesai semua gitu. Ya. Oke, teman-teman makasih. Itu dulu sementara. Foto sebelum Bang.